sebelumnya itu penuh dengan penolakan-penolakan. Penuh dengan ketegangan-ketegangan. Coba lihat ayat 31. PPT akan ditampilkan oleh multimedia, juga bisa melihat. Bapak Ibu juga boleh buka aplikasi Bible Anda, Alkitab Anda. Ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Mau membunuh engkau gitu ya. Udah pergi, cepet. Kalau bahasa sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ayo, kamu terancam kamu loh. Herodes mau bunuh. Dia udah utus pasukannya untuk membinasakan kamu loh. Udah mau membunuh kamu. Ayo cepat, selamatkan diri, pergi. Tapi Yesus tidak takut, saudara. Dia tahu bahwa itu cara yang berlandaskan karena kebencian dari orang-orang Farisi. Jadi kalau kita hanya glimpse atau hanya sekilas aja baca cuma ayat 31 atau cuma baca bagian Injil ini tanpa melihat leksionari juga, tetapi juga pembacaan teks-teks yang sebelum perikop kita Lukas 13 ini, maka kita jadi mikirnya, oh aneh ya, agak ajaib ya gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Biasanya kan Farisi benci banget, kontra banget sama Yesus. Dan sebaliknya juga begitu. Yesus juga bukan membenci, kontra. Kenapa begitu? Saya mau katakan, karena penuh dengan ketidakjujuran. Orang-orang Farisi penuh dengan ketidakjujuran. Itu mengapa seumur hidup Yesus, khususnya pelayanannya 3 tahun terakhir masa hidupnya khususnya, selalu kontra, ya, selalu bentrok. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita, dan kuasa Roh Kudusnya itu sangat-sangat tidak pernah bisa menerima ketidakjujuran. Sangat meminta ketulusan. Jadi kalimat tadi, Ibu Bapak, jadinya kita bisa lihat dengan perspektif yang betul-betul murni kan. Jadi waktu dibilang, pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Ya, tambah lagi tuh keterangannya supaya takut gitu kan. Karena Herodes hendak membunuh engkau. Wih. Sebetulnya supaya Yesus pergi ngacir gitu ya, dan kemudian tidak kembali lagi khususnya ke Yerusalem, tapi juga ya harapannya menekan sedikit, apalagi sampai akhirnya terus Yesus lama-lama mundur dan tidak lagi memberitakan kabar baik, kabar Injil, keselamatan, penyelamatannya bagi banyak orang. Ini yang pertama. Cuma 2 poin reflektif khotbah di Minggu Prapaskah kedua kita di tahun 2022 ini. Ya, keren ya, Minggu Prapaskah 2, ya kan? Di tahun 2022. Apa itu? Tidak takut karena punya rencana hidup yang pasti. Sekali lagi saya katakan, makna ini. Poin pertama, pegang, ya, ini petik, permata, bahkan berlian yang dari Tuhan, dari sabda ini. Refleksi, kristalisasinya. Tidak takut karena punya rencana hidup yang sudah pasti. Coba lihat 32, lanjutannya kan. Masih Injil ya, Ibu Bapak, masih Injil. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi ada respons. Ini indikasinya jelas di sini kalimat dari Rabuni, guru dan Tuhan ini. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Wow, ekstrim sekali. Siapa maksudnya serigala itu kira-kira? Yaitu betul, Herodes tadi. Saya teruskan. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga. Jadi lihat,
Tuhan sendiri yang akan memberlakukan rancangannya. Grand design Allah sudah dibikin Bapak Ibu. Bahkan sampai untuk hari ini. Bahkan sampai kita sudah mau 2,5 tahun kalau boleh dibilang kurang lebih. Pandemi. Kalau kita mau menyatakan sekarang